Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala man fihi uswatul hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu rusydah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan serta umur yang panjang sehingga kita masih bisa beribadah dan berbuat kebaikan. Alhamdulillah, di bulan Rabiul Awal ini marilah kita jadikan sebagai momentum yang baik dalam menanamkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan yang sangat bersejarah bagi kehidupan manusia, di mana pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah telah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Melalui beliaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan manusia menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, Nabi Muhammad SAW sangat mulia dengan akhlak yang beliau ajarkan kepada para sahabat, para keluarga, hingga seluruh umatnya yang ada di dunia. Sehingga kita sebagai umatnya harus berperilaku sebagaimana muslim yang baik dengan membawa citra Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya sudah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara akhlak Rasulullah SAW yang bisa kita jadikan sebagai suri tauladan dan patut kita ikuti adalah dengan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Dalam salah satu hadis yang diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim yang bunyinya, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena saat Rasulullah SAW diutus ke muka bumi, maka pada saat itu manusia dalam keadaan merosot akhlaknya, di mana mereka menyembah selain Allah dan selalu memperturutkan hawa nafsu mereka. Dan pada zaman itu juga manusia tidak ada bedanya dengan binatang, di mana mereka tidak tahu mana halal dan haram serta tidak mengenal apa itu akhlak, budi pekerti dan sopan santun. Namun beliaulah Rasulullah SAW yang berhasil merubah zaman jahiliyah tersebut menjadi zaman di mana manusia berakhlakul karimah. Di antara akhlak beliau yang diajarkan yaitu menghormati, menyayangi, serta memuliakan orang tua, khususnya ibu. Ada cerita dalam salah satu hadis di mana ada seorang pemuda yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?"
"Ya Rasulullah, siapa yang harus terlebih dulu saya hormati?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Qala ummuka." Pemuda itu berulang kali mengulangi pertanyaannya dan dijawab dengan jawaban yang sama sebanyak 3 kali oleh Rasulullah, yaitu ummuka, ibumu, ibumu, dan ibumu. Kemudian anak muda itu masih bertanya, "Qala summaman?" Kemudian Rasulullah menjawab dengan jawaban berbeda, yaitu "Qala abuka", kemudian ayahmu. Begitulah akhlak Rasulullah SAW dalam menghormati, menyayangi, serta memuliakan orang tua. Kemudian akhlak Rasulullah SAW yang selanjutnya yaitu menghormati serta memuliakan tetangga. Karena tetangga merupakan orang terdekat dengan kita setelah keluarga. Lalu bagaimana akhlak bertetangga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Yaitu ketika kita bertemu dengan tetangga, maka ucapkanlah salam, assalamualaikum. Kemudian ketika kita diundang oleh tetangga, maka penuhilah dan maka hadirlah. Kemudian ketika tetangga sakit, maka jenguklah, dan kemudian ketika tetangga kita meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya hingga ke pemakaman. Lalu ketika kita memasak, kemudian baunya tercium oleh tetangga sebelah, hendaknya kita memperbanyak kuah masakan tersebut sehingga kita bisa berbagi masakan ke tetangga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bukanlah orang beriman orang yang kenyang perutnya sementara tetangga di sebelahnya kelaparan. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan akhlak terhadap lingkungan. Beliau mengajarkan agar umatnya senantiasa memelihara serta menjaga kebersihan. Sebagaimana kita tahu, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Rasulullah SAW merupakan sosok yang patut kita teladani, kepribadian yang sangat luhur. Beliaulah figur umat, pembawa syafaat hingga akhir kiamat. Rasulullah SAW memiliki akhlak mulia lainnya seperti sifat pemaaf, penyabar, penyayang, tawadhu, dan juga jujur. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, ikutilah setiap kejahatan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan pergaulilah masyarakat dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita renungkan serta kita amalkan kembali akhlak serta ajaran Rasulullah SAW, sehingga peringatan Maulid Nabi Muhammad ini bisa kita jadikan sebagai momentum introspeksi diri untuk kembali kepada Rasulullah SAW serta menanamkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada junjungan alam, kepada panutan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadirin, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.